guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan setia menonton di channel Rian Pranata ini. Itu artinya kalian concern terhadap kesehatan dan informasi tentang rumah sakit seperti itu. Nah, jadi kali ini sesuai dengan jam istirahat jam 12 siang. Jadi berhubung administrasi pasien sudah selesai, seperti biasa saya ingin nge-vlog, dan kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman pribadi kemarin, karena banyak sekali teman-teman saya, teman-teman subscriber sosmed di IG nge-DM tentang bagaimana sih bisa diterima di rumah sakit. Nah, menurut saya salah satu kuncinya adalah performa kita saat menjawab pertanyaan dari HRD pada saat interview. Nah, untuk itu bagaimana sih tipsnya seperti itu supaya bisa lolos, karena salah satu kunci keberhasilan kita bisa diterima di suatu perusahaan itu adalah yaitu tadi bagaimana kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh HRD ketika saat interview seperti itu. Nah, untuk itu bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, dan kemudian jangan lupa komen and share video ini kepada teman-teman Anda supaya apa? Supaya yang sedang mencari pekerjaan saat ini supaya tahu bagaimana triknya, terkhususnya yang sedang melamar di rumah sakit. Yang pertama adalah harus diniatkan dengan baik seperti itu ya guys. Jadi diniatkan ini menjadi semoga menjadi rezeki kita, pintu rezeki, karena kenapa? Dengan niat yang baik, insya Allah Tuhan akan selalu melancarkan setiap perjalanan kita pada saat interview. Jadi kalau niat kita hanya sekedar asal-asalan, maka insya Allah pintu rezekinya pun tidak akan terbuka pada saat interviewnya nanti seperti itu. Tips yang kedua, kalau saya dulu itu datangnya lebih awal. Jadi ketika HRD mengumumkan kepada saya bahwa kamu datang pada saat hari Senin jam 10, maka saya dulu mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari malam harinya, dan saya datang lebih awal, yaitu datang jam 9 pagi. Jadi nggak apa-apa kita nunggu, yang namanya juga kita perlu dengan orang, artinya kita yang lebih mempersiapkan diri sejauh mungkin dan sebaik mungkin. Karena kenapa? Dengan datang lebih awal juga itu HRD bisa menilai bahwasanya kita orangnya first impression itu adalah bahwa kita orang yang on time dan tidak bisa dan tidak menunda-nunda waktu. Nah, itu bagus sekali sebagai penilaian awal. Jadi kalau kalian datang telat, maka ya dan tidak menutup kemungkinan biasanya juga HRD mengetes dari time management kita seperti itu di saat datang interview. Nah, kadang juga ada juga beberapa perusahaan ataupun rumah sakit memberikan informasi sebelum interview dimulai. Nah, kalau kita telat maka kita akan ketinggalan informasi tersebut guys. Setelah datang lebih awal, selanjutnya kita harus memperhatikan penampilan kita dari rumah. Apakah sudah rapi, apakah sudah bersih, apakah pakaian kita sopan atau tidak. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian dari poin penting guys. Jadi kalau pakaian kita acak-adul kayak gitu ya, bagaimana HRD bisa tertarik dengan kita, karena balik lagi first impression is important. Jadi kesan pertama itu sangat penting sekali bagi seorang HRD kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukan berarti harus pakaian mahal dan sebagainya, yang penting sopan dan bersih serta rapi, itu adalah you get the points I think. Tips yang selanjutnya adalah perhatikan berkas lamaran Anda supaya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kececer dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi persyaratan itu harus dicek ulang apakah sudah lengkap atau belum. Jadi usahakan, kalau saya adalah di malam harinya, jadi kita koreksi lagi apakah surat lamarannya betul apa enggak, sesuai dengan alamat tujuan, sesuai dengan rumah sakitnya apa bukan, seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti ada yang salah kan nggak enak juga ya. Contohnya saja kita melamar di rumah sakit A, tetapi di surat lamarannya itu bukan di rumah sakit yang sedang kita lamar, jadi kan nggak enak dan sebagaimana. Jadi sehingga kalau menurut saya mengurangi estetika ataupun etika kita dalam melamar seperti itu.
Tips yang selanjutnya ini yang sangat penting adalah kuasai potensi diri kita. Dalam artian kita harus bisa mengenali diri kita lebih tahu lagi dari orang lain, seperti apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, seperti itu. Karena one of the question when you interview is about what is your strength and what is your weakness. Jadi kalian akan ditanya apa kelebihan dan kekurangan Anda. Jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan Anda, ya bagaimana HRD bisa tertarik dengan Anda, karena diri Anda sendiri Anda tidak kenal bagaimana HRD bisa tertarik. Jadi it's the part of the important. Oke guys. Dan tips yang selanjutnya juga adalah kita harus bisa mencari materi sebelum interview dimulai. Apakah malam harinya kita harus bisa mencari info tentang rumah sakit yang kita lamar. Bagaimana sih sepak terjang dari rumah sakit ini, kemudian lagi sejarahnya seperti apa, berdirinya kapan, dan sebagainya. Karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan HRD ataupun para interviewer akan menanyakan salah satu bagian ini. Itu artinya dia pengen lihat bagaimana sih, seantusias mana kalian terhadap melamar di rumah sakit yang dia pimpin sekarang. Karena kalau kita tidak tahu, artinya bisa dalam penilaian mereka adalah kita kurang antusias. Jadi kalau ke saya, setiap saya melamar dimanapun, saya cari tahu dulu bagaimana sih perusahaan ini bergerak di bidang apa. Kalau seperti kalau di perusahaan, kalau rumah sakit berdirinya kapan, tipenya apa, kemudian lagi adalah dia bekerja sama dengan siapa aja. Nah biasanya kan di internet itu adalah adanya sebuah profile company, jadi kita bisa mempelajari hal tersebut. Tips yang selanjutnya adalah kita harus komunikatif. Jadi kita harus bisa menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh HRD tersebut. Namun di dalam hal tersebut kita harus unsur yang terkandung adalah kejujuran. Jadi kalau memang tidak Anda lakukan, memang tidak ada yang ada dalam diri Anda, jadi katakan yang sesuai dengan faktanya. Nah dan kemudian dengan menjawab secara komunikatif itu juga harus tegas dan lugas ya guys. Jadi jangan kelihatan lemah dan sebagainya, itu kelihatan banget kalau kita kurang persiapan pada saat interview. Nah disinilah letak yang saya bilang adalah performa kita saat interview. Jadi kalau kita tidak komunikatif, menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh HRD, maka tidak akan menutup kemungkinan kalian akan gagal interviewnya. Jadi harus diperhatikan betul ya guys. Jadi kalau dia ingin ditanya A, poinnya harus bisa mengarah ke apa yang diharapkan, seperti itu. Dan tips yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Jadi kita berdoa baik di dalam hati pada saat interview, setelah interview, ataupun saat sudah sampai di rumah kita berdoa. Semoga ini adalah Tuhan membuka pintu rezeki kita, Tuhan membuka pintu HRD kita untuk bisa menerima kita sebagai salah satu karyawannya. Karena kenapa? Sebagus apapun, sepintar apapun kita menjawab dan sebagainya, namun kalau kita juga kurang dekat dengan Sang Maha Pemilik segala sesuatunya, maka ya kalau dia belum mengizinkan, maka sebagus apapun performa yang saya maksud, tidak menutup kemungkinan itu akan juga gagal. Dan itu pun kalau dia belum izin bisa gagal, seperti itu ya guys. Nah mungkin itu saja tips-tips saat kita interview di rumah sakit. Semoga bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk interview di rumah sakit di tengah COVID pandemi 19 sekarang, semoga ini adalah jalan rezeki kita. Semoga informasi yang saya berikan inilah bagian dari panduan ataupun pedoman kalian lah, seperti itu. Karena ini real, sesuai dengan pengalaman apa yang saya rasakan sebelumnya saat saya bekerja di rumah sakit ini pada saat interview. Itu saja, terima kasih for watching guys.